Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat ini hari, teman-teman. Hari ini saya akan coba membahas tentang animasi menggunakan Unity yang kemudian akan kita lanjutkan dengan recording. Jadi kalau istilah di dalam aplikasi tiga dimensi, kalau kita mau bikin film, istilahnya render ya, render pakai Blender, pakai 3D Max itu namanya render. Kalau di Unity itu namanya recording sebetulnya. Recording itu ya render juga, cuma, teknik recordingnya kalau di Unity lebih cepat, jadi harapannya proses pembuatan animasi pun, tidak terlalu memakan sumber daya yang terlalu banyak dan, prosesnya lebih cepat ya. Kita akan mulai, saya akan coba, share screen dulu, share screen. Oke, pastikan Anda sudah, menyalakan Unity dan, posisinya sudah aktif, sudah ada project kosong di sini. Untuk animasi yang akan saya coba, demokan sekarang itu kita cuma mau menganimasikan kamera aja. Saya taruh di bawah nih, set, oke. Jadi yang pertama kita akan coba bikin satu buah kubus ya. Ini sekalian saya juga, menjelaskan tentang hal yang paling, dasar tentang, perkubusan, perkameraan ya, terutama kalau misalnya, teman-teman, navigasi di Unity harus sudah, paham ya. Biasanya, untuk bernavigasi di Unity kita memang memerlukan mouse, nggak bisa kalau pakai, laptop doang. Yang pertama adalah klik kanan. Klik kanan itu fungsinya, untuk memutarkan pandangan. Nah, kayak gini, memutarkan pandangan, ini klik kanan namanya. Jadi diklik kanan, diputar, dirotasi gitu. Ini untuk klik kanan. Kemudian ada yang namanya klik tengah. Klik tengah itu istilahnya adalah resminya panning atau geser. Jadi kalau kita klik tengah, nanti, kita bisa geser-geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu. Ini kalau klik, tengah. Kalau scroll-nya pasti mouse tengah ya untuk zoom in atau zoom out ya, zoom in, zoom out. Dan ini, satu hal navigasi yang harus dikuasai adalah bagaimana kita memutari objek. Misal, saya klik kubus nih, ini kan, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 sumbu ya, sumbu yang, merah, sumbu yang hijau, sama sumbu yang biru. Merah itu X, yang atas yang hijau itu Y, yang Z itu biru. Jadi X, Y, Z, RGB gitu ya, B-nya hijau, B-nya, Z. Kalau kita lihat posisi kubus sekarang lagi, mukanya kubus itu yang panah warna biru. Jadi, kubus lagi ngelihat ke sini. Ini kalau kita gambarin muka, berarti mukanya tuh yang panah biru. Gimana caranya agar kita bisa, pandangan kita sama dengan pandangan si biru tadi. Nah, kalau ini kan, kalau misalkan gini aja ya, nah kayak gini. Ini artinya saya sama si kubus lagi berhadap-hadapan. Nah, gimana caranya agar pandangan saya sama dengan kubus, saya tuh ada di belakangnya kubus gitu. Kalau misalkan ini manusia, saya tuh lagi ngelihat rambutnya dia, karena mata saya sama-sama melihat apa yang dia lihat. Kalau ini mah kan kita lagi berhadap-hadapan nih, karena panahnya kan birunya ke kita ya. Nah, pengennya panahnya ke depan, jadi bukan kubusnya diputerin. Kalau misalnya kubusnya diputerin, ya bener juga. Mana tadi? Lokalnya mana ya? Lokal. Nah, gini. Kalau kubusnya kita puterin, maka benar kayak gini. Artinya mata kita sama dengan yang warna biru kubus, tapi bukan itu maksudnya. Yang harus bisa dikuasai itu adalah, bagaimana Anda memutarkan kamera, karena kita akan fokus ke dalam animasi kamera, bagaimana Anda bisa memutarkan kamera sama, pandangan matanya kita itu sama dengan panah biru. Nah, caranya, menggunakan kombinasi klik kanan dan klik tengah. Nah, ini mungkin agak susah kalau tanpa mouse ya. Pertama Anda, simpan mouse-nya di sebelah kiri, kiri layar scene, ini kan ada scene ya, scene-nya layarnya segini, Anda klik kanan di layar, kiri scene, kemudian geser ke kanan. Nah gini, nggak kelihatan kubusnya nggak apa-apa, yang penting klik kanan, geser ke kanan. Kemudian mouse-nya Anda geser lagi ke sebelah
kirisin, kemudian klik tengah, geser ke kanan. Nah, gitu. Klik kanan, geser kanan, klik tengah, geser kanan. Di dua kombinasi itu diselang-seling. Klik kanan, geser kanan, klik tengah, geser kanan, gitu ya. Klik kanan, geser kanan, klik tengah, geser kanan, klik kanan, geser kanan, klik tengah, geser kanan, klik tengah, geser kanan, klik tengah, geser kanan, klik kanan, geser kanan. Nah, gitu terus. Sampai nanti Anda bisa ngelihat secara visual, oh ternyata ini udah yang ini nih. Kalau saya ulang lagi dari awal nih ya. Nah, gini, saya pengen kameranya berputar ke belakang. Klik kanan, geser kanan, klik kanan, geser kanan, klik tengah, geser kanan, klik kanan, geser kanan, klik tengah, geser kanan, klik kanan, geser kanan. Nah, gitu. Pokoknya gitulah. Nanti silakan Anda berlatih sendiri bagaimana Anda bisa memutari kubus sampai posisinya adalah mata kita sama seperti matanya kubus, yaitu memandang ke depan dengan sudut eksisnya yang warna biru yang di depan ya. Oke, sekarang kita akan coba bikin animasi. Nah, yang akan kita gerakkan bukan kubusnya. Kubusnya tetap diam. Ini posisi kubusnya saya di 0, sekian, ini kayaknya harus saya reset ya. Saya reset dulu posisinya. Saya klik ini, klik reset. Jadi posisi kubusnya di 000, si kameranya akan kita lihat di 00. Satu hal yang harus Anda kuasai di dalam pembuatan animasi kamera adalah shortcut Control Shift F. Control Shift F. Ini fungsinya adalah untuk memindahkan kamera sesuai dengan mata kita. Coba lihat di game. Kita lihat kubus dari atas, begitu saya play, di tab gamenya tiba-tiba kubusnya menjauh. Nah, ini biasanya suka jadi bingung nih kalau yang baru pertama di Unity ya. Kan kubusnya udah saya lihat dari atas, kenapa tiba-tiba jadi jauh gitu kan? Itu karena mata kita tidak sama dengan mata kamera. Mata kita ngelihat kubus begini, mata kamera ngelihatnya jauh memang. Sehingga kita perlu cara agar si kamera ini bisa sama dengan mata kita. Shortcutnya adalah Ctrl Shift F di keyboard ya. Atau kalau di game object, di menu game object, Align with View. Align View. Ctrl Shift F. Nah, kayak gini. Jadi posisinya sama. Kenapa ini perlu banget kita hafalin si shortcutnya? Karena dalam proses animasi nanti kita akan menggerakkan kamera dengan menggunakan kombinasi shortcut ini. Oh, ini Ready Player Me-nya masih aktif ya. Oke, nggak apa-apa. Ini cuekin aja ya si folder ini ya. Oke, saya mulai dari membuat tab animasi untuk kubus ya. Klik kubus, klik window, klik animation, animation. Sehingga akan muncul window baru nih. Ada window baru seperti ini. Ini silakan Anda dock ke yang terdekat. Dock itu nempelin panel biar nggak kemana-mana ya. Anda kalau ngedock itu jangan jangan ngedrag yang bar ininya, bar yang panjang. Kalau ngedock itu klik yang bar kecilnya nih, yang judulnya ada tulisan animation. Anda bisa drag ke sini. Ini artinya ngedog ke sini, ngedog, ngedok namanya docking, dock panel lah namanya. Kita simpan di bawah karena kita perlu panjang. Kemudian klik create. Nah, untuk animasinya kita kasih nama misal apa ya? Kamera movement. Kamera movement. Nah, kemudian dari si kamera movement ini, kemudian kita mulai mencoba membuat animasi sederhana 5 detik. Ya, kita coba animasi sederhana 5 detik. Teman-teman di bagian sini bisa melihat ada timeline 0,00, 0,05, 0,10 dan seterusnya. Ini adalah per 100 detik. Jadi ini bukan 5 detik, tapi ini adalah 0,05 detik. Jadi terlalu cepat. 1 detiknya yang ini nih. Yang 1,00. Jadi kalau di dalam apa namanya? Di dalam dunia komputer atau di dalam dunia desain grafis itu ada namanya
60 frame per second. Nah, pernah dengar nggak? 60 fps. Nah, kira-kira 60 frame per second itu kayak gini. 60 frame per second itu artinya 60 gambar per detik. Komputer akan menampilkan 60 gambar per detik. Bayangin, ada 60 gambar yang harus Anda lihat dalam waktu 1 detik. Mata kita nggak bisa lihat tuh. Jadi kelihatannya seperti bergerak si gambarnya karena kita disuguhin gambar 60 gambar per detik. Nah, ini bentuk asli dari 60 fps, 60 frame per second. Kita butuhnya pembuatan animasi 5 detik, jadi kita akan coba zoom out ini ya. Pencet kontrol di keyboard, kemudian di scroll. Oke, sampai Anda dapat 5 detik. 5 detiknya yang ini. Jadi kita akan coba bikin gerakan animasi selama 5 detik. Dan animasinya sederhana aja, yaitu merotasi keyboard. Dengan cara tadi ya, kontrol. Klik kanan, geser kanan. Klik tengah, geser kanan. Caranya, karena kita akan... Oh, sebentar. Kayaknya ada yang salah deh. Iya, ada yang salah teman-teman. Sorry ya. Diulang. Jadi pada saat karena kita mau membuat animasi kamera ya. Tadi yang saya klik malah kubus. Jadi ini yang akan beranimasi kubus. Padahal kita maunya yang beranimasi kamera. Jadi kita ulang. Kita klik kamera. Nah, baru deh. To begin animate main kamera. Nah, harusnya main kamera tadi yang diklik. Create. Nah, jadi ini salah ya. Ini saya timpa aja nih yang kamera movement. Yes. Nah, sekarang benar. Jadi sekarang si kamera movement ini animasi punya kamera. Oke, kita cari lagi 5 detik. Mana 5 detik. Nah, ini ya, kita punya 5 detik. Sekarang dengan posisi main kameranya aktif ya di jendela hierarki, ini namanya hierarki. Klik record. Kita pindah dulu ke detik 0. Detik 0 yang ini. Nah, posisinya kan di sini ya, di dalam apa posisi awal. Teman-teman bisa mulai pencet Ctrl Shift F. Nah, Ctrl Shift F atau pencet Game Object Align with View. Ini. Terus setelah itu lanjut pindah ke detik 1 nih. Kita coba gerakan kameranya dengan cara tadi ya, klik kanan, geser kanan, klik tengah, geser kanan, klik kanan, geser kanan. Kira-kira di sinilah. Saya mau membuat animasinya begini. Kemudian di titik ini juga Anda tekan Ctrl Shift F atau Game Object Align with View. Oke, pindah ke detik 2 ya. Detik 2. Saya mau coba agak jauh sedikit. Kameranya berputar tapi agak menjauh dari si kubusnya. Di sinilah kira-kira saya. Pencet lagi Ctrl Shift F ya. Ctrl Shift F. Pindah ke detik 3. Kita lakukan lagi putar-putar. Ctrl Shift F. Kemudian ini di detik keempat saya mau coba agak zoom sedikit gitu ya di sini. Ctrl Shift F dan di detik 5 supaya apa ya? Supaya animasinya ngelooping ya, animasinya looping tidak terlihat aneh. Saya akan copy yang keyframe yang ini nih, yang keyframe pertama. Ini saya klik sampai warna biru, kemudian saya copy. Oh, nggak bisa. Kopinya harus pakai keyboard, teman-teman. Ctrl V ya. Ctrl C. Kemudian di keyframe yang kelima ini saya pencet Ctrl V. Ini nggak ada tombol menunya nih, agak aneh. Oke, coba kita lihat hasil animasinya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini posisi dari si kameranya kalau kita lihat dari atas ya. Kameranya kan asalnya ngelihat dari atas nih, ngelihat si kubus, kemudian kameranya bergerak memutari si kubus. Nah, dia muter, muter agak menjauh, kemudian di satu titik dia mendekat, kemudian muter lagi sampai titik yang awal. Nah, sekarang kita akan coba play. Tuh,
Mana kubusnya? Mana kubusnya? Sebentar ya. Ini kubusnya tadi masih ada animator ya. Coba saya remove dulu deh. Takutnya ngeganggu. Oke, coba di play. Jadi hanya sekarang cuman main kamera doang yang bergerak. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ada kubus, kemudian dia kameranya bergerak mengitari kubus. Kameranya yang bergerak ya, bukan kubusnya. Jadi nanti teman-teman hati-hati pada saat membuat animasi, window animation. Pada saat klik ini nih, tadi saya sempat salah di window animation. Nah, jadi pada saat klik window animation, ini pastikan Anda mengklik dulu objeknya yang mau dianimasin yang mana. Kalau mau menganimasikan kubus, ya berarti ini nanti yang di pas klik window animation muncul jendela ini, klik kubus. Nah, kalau pengen directional light yang dianimasiin berarti ini. Kalau tadi kita fokusnya ke main kamera nih yang mau kita animasiin, berarti main kamera yang diklik. Oke, secara animasi udah jalan nih si animasinya. Nah, tinggal gimana caranya kita merender ini menjadi film. Kita butuh bantuan dari salah satu pluginnya Unity ya. Jadi klik Window, ada Package Manager. Kemudian cari di bagian package, ini kan ada tulisan Package in Project, cari Unity Registry. Nah, Unity Registry ini kumpulan semua plugin resminya Unity. Nah, kita ketik di sini record. Kalau dalam 3D software 3D grafis yang lain biasanya namanya render. Nah, ini recorder ya. Oke, kita install. Saya belum tahu gimana cara Unity melakukan recording ya, karena dari beberapa kali percobaan teknik recording Unity ini lebih cepat dibandingkan dengan rendering aplikasi software grafis biasa. Ya nggak ngerti lah caranya bagaimana, saya nggak paham lah. Tapi ini juga mungkin menjadi dasar beberapa game besar ya yang pakai Unreal Engine itu bikin cutscene-nya langsung di game engine. Jadi kedepannya memang game engine ini sangat-sangat memungkinkan untuk membuat film animasi. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Sudah, oh belum. Dia masih nge-record. Oke, harusnya udah beres nih. Udah selesai di install ya. Oke, kita coba sekarang. Kita klik ke menu window, kemudian rendering, kok rendering? General, kemudian di bagian general ada tulisan recorder, ada recorder window. Oke, karena ini adalah record pertama, nanti saya belum akan jelaskan banyak tentang recorder. Nanti saya buat video lain yang khusus untuk membahas settingan-settingan utama di recorder. Tapi untuk saat ini yang penting kita bisa nge-record dulu ya. Jadi langkah pertama Anda klik Add Recorder. Kemudian pilih Movie. Kemudian di sini ada settingan game view, ada match window size. Ini mungkin yang perlu Anda edit pertama cuma yang ini doang nih, output resolution ya. Silakan pilih yang paling kecil dulu aja, yaitu SD 480p. Nah, ini dulu nih, supaya komputernya nggak meleduk. Nah, itu dulu aja. Terus yang lainnya nggak perlu diutak-atik ya, Anda cuma mengubah satu output resolusi yang kecil 480p. Udah gitu langsung kita start recording, dan ini hati-hati karena Unity tidak punya batasan untuk melakukan stop recording, jadi kita harus sambil nonton. Kalau nggak di stop, nanti Unity akan terus ngerender sampai subuh, ya bahaya. Oke, kita start recording. Sambil kita lihat aja
kira-kira sampai mana nih recordingnya. Kalau udah cukup, kita stop manual. Oke, ini sebentar, ini konsolnya nggak kelihatan. Nah, 1, 2, motor. Kayaknya udah ya, ini udah beberapa kali looping nih kayaknya. Jadi menurut saya sudah cukup, sudah bisa kita stop recording. Oke. Kemudian setelah stop recording, kita matikan si Unity-nya. Coba kita lihat di dalam menu recording, teman-teman, ada satu folder baru nih yang dibikin sama si recording, namanya recordings pakai S. Kemudian sini ada tulisan movie 2 MP4 dan di sini ada tombol open the output location in your file browser. Kita klik ini. Maka harusnya di dalam folder itu ada satu buah file MP4 film yang merupakan hasil dari animasi Anda. Nah, coba kita klik ya. Kita lihat hasilnya. Nah, begini teman-teman ya. Ini adalah film animasi yang sudah Anda buat dengan resolusi 480p yang paling kecil ya. Semakin tinggi resolusi, maka proses renderingnya semakin lama dan laptop Anda semakin panas. Tapi untuk keperluan awal kita, ini adalah flow akhir dari proses melakukan merender video atau merekor video menggunakan Unity. Dalam video selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut tentang proses recording dengan Unity, tapi untuk saat ini pastikan Anda sudah bisa berlatih basicnya, dasarnya bagaimana Anda membuat animasi dengan pergerakan objek ya, dengan menggunakan window animation tadi, sama digabung dengan hasil animasinya bisa direkod dengan menggunakan window Unity Recorder. Kira-kira itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record ya.